Boleh bagi kita rakyat itu untuk menasihati penguasa secara terang-terangan. Jadi menasihati pemimpin itu ada dua versi atau dua cara, Pak. Yang pertama niku, cara pertama niku sembunyi-sembunyi, ketemu langsung, ketemu secara empat mata. Oke, langsung. Ini cara pertama dan cara utama. Sebisa mungkin kalau menasihati pemimpin, menasihat penguasa niku ketemu langsung, bicara empat mata, jangan diumbar kemana-mana. Niki yang pokok, yang pokok dan asal seperti ini. Hadisnya niku ada sebuah riwayat dari Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Pernah disebutkan di situ, man arada ayan sah lidi sultan fala yabduh ala niyatan walakin ya'khud biyadih falyakhlubih. Jika ada seorang yang pengen menasihati seseorang yang punya kekuasaan, penguasa dan lain sebagainya, presiden atau raja dan sebagainya itu, maka jangan disampaikan secara terang-terangan, tapi peganglah tangannya kemudian bersendiri dengannya, bicara empat mata langsung. Fa'in kubila minhu fadzab. Kalau diterima nasihatnya, alhamdulillah. Wa illa kana qad addalladzi alaihi. Tapi kalau ditolak nasihatnya, dia sudah menunaikan kewajibannya menasihati penguasa. Ya sudah. Yang penting sudah ditunaikan kewajibannya. Ini untuk cara pertama nih. Dalil kalau menasihati penguasa itu sebisa mungkin memakai cara ini. Kalau sudah bermanfaat, kalau sudah direspon, ya sudah, karena tujuan kita untuk itu. Tapi misalkan penguasa ini melakukan satu keburukan, satu kejahatan, kemudorotan kepada umat muslim di negeri itu, dinasihati sembunyi-sembunyi, bertemu empat mata nggak diterima, ditolak, dan bahaya sekali kalau nggak dinasihati dan dicegah manuvernya yang akan memudaratkan kaum muslimin, bahkan mengancam jiwa umat Islam di negeri itu, maka boleh untuk dilakukan nasihat secara terang-terangan. Tapi nasihat bukan caci maki, bukan menghina, bukan mengejek. Nasihat yang bagus dengan bahasa yang sopan, tapi secara terang-terangan. Seperti yang dilakukan laki-laki tadi kepada Harun ar-Rasyid. Niku isinya nasihat emas dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang begitu lembut. Begitu. Paham ya? Jadi bisa. Karena kadang apalagi zaman sekarang ya, orang niku tidak takut kepada undang-undang, peraturan, tapi takut dengan apa? Takut dengan kehilangan. Bukan, takut dengan sesuatu yang viral. Nek sudah diviralkan baru takut, baru direspon. Kalau belum viral nggak takut. Ya benar seperti itu. Saya mengalami sendiri. Saya mengalami. Beberapa waktu lalu saya safari dakwah keluar naik pesawat. Tapi ini nggak ke penguasa ya, kepada satu maskapai penerbangan. Koper saya itu rusak, pecah, karena mungkin pegawai bandara itu dilempar-lempar, pecah koper saya itu, pecah parah. Aduh, wah, ini luar biasa. Padahal saya belum sampai tujuan, masih di transit di waktu itu di bandara Makassar Ujung Pandang. Terus akhirnya saya naik maskapai pesawat ini. Ya sudah, saya datang ke kantornya di bandara itu, dalam bandara. Terus saya laporkan ini begini, ini koper saya rusak, begini. Oh iya Pak, ganti, nanti kita ganti. Diurus, minta WA saya, nanti 14 hari berikutnya insya Allah kita kirim. Nominalnya ini, ganti untuk beli koper baru. Oke, saya terima. Oh, bagus ini responnya. Nah, cuma ketika sudah saya sampai di rumah dan saya mengurus itu ke bank, karena lewat bank juga,
itu susah karena ternyata file yang dikirim ke WA saya itu apa samar gitu, agak pudar, jadi nggak bisa dibaca Pak. Kan ada nomor ini gitu kan, itu nggak begitu jelas. Ditolak oleh bank. Aduh, saya coba lagi, ditolak lagi. Terus banknya minta Bapak harus minta file baru yang lebih jelas kalau pengen cair. Kalau nggak bisa ya ditolak. Saya WA ke maskapai tersebut, nggak perlu saya sebutkan karena sudah selesai Mas. Nanti viral lagi, bahaya, kasihan Mas. Saya dikirimi file yang baru yang jelas. Ini nggak jelas ini, print-printannya nggak bisa printnya nggak jelas. Dikirim Pak, tapi file sama dengan file yang sama yang nggak jelas lagi yang dikirim. Wah, saya kemudian agak kesel, terus saya nulis chat gitu aja. Ini tidak bisa dibaca, sudah saya sampaikan, itu ditolak bank. Mohon dikirim yang bagus. Gak direspon lama. Wah, ini kayaknya mau main-main lagi gitu kan. Akhirnya saya WA, apa harus saya viralkan dulu supaya direspon gitu. Gitu tak saya ngomong, apa harus saya viralkan dulu supaya direspon. Bar itu beberapa detik langsung dikirim yang bagus. Iya Pak, ini. Selesai ke bank, cair. Jadi kadang-kadang seorang itu lebih takut kepada viral daripada pada aturan perundang-undangan. Walaupun saya sebagai konsumen penerbangan maskapai itu dilindungi undang-undang yang berlaku, tapi nggak takut. Tapi dengan viral itu takut. Nah, kadang juga begitu. Di ranah seperti ini kadang orang takut dengan viral, sesuatu yang viral. Lah, di sini bolehnya untuk menasihati penguasa kalau memang dinasihati secara diam-diam tidak bisa direspon dan tidak ada hasil, silahkan bisa dinasihati dengan terang-terangan, tapi harus memperhatikan tadi dengan bahasa yang baik, sopan, bagus. Niatnya memang untuk memperbaiki, bukan menjatuhkan, bukan provokasi, dan bukan menggerakkan massa untuk menggulingkan penguasa. Ini no, bukan kita ini. Kalau ada yang menasihati penguasa kemudian dengan bahasa yang keras, tidak sopan, mengejek, menghina, mencibir, itu bukan kita. Kita nggak sepakat dengan itu. Jadi konteks kita berbicara di sini semata-mata untuk apa? Hal yang baik dengan bahasa yang baik. Kalaupun nanti tidak direspon lagi ya sudah. Lah, kemudian ada sebuah riwayat dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini ada yang berkata, Usamah bin Zaid itu sahabat Pak. Usamah bin Zaid. Ada yang ngomong ngeten, ya Usamah, kok kamu tidak masuk kepada Khalifah Utsman bin Affan? Ini di pemerintahan Khalifah sinten? Utsman bin Affan. Waktu itu pemimpinnya Utsman bin Affan, Khalifah keberapa niku? Ketiga. Setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, terus sinten? Utsman bin Affan. Usamah bin Zaid, kok kamu belum masuk kepada Utsman? Bicara, sampaikan masalah ini. Tolong nasihati Utsman bin Affan dalam masalah ini. Nah, kemudian Usamah niku mengatakan ngeten, atarauna anni la ukallimu idza usmi'ukum. Apakah kamu mengira aku itu belum bicara empat mata kepada Khalifah Utsman bin Affan sehingga aku harus menyampaikan kepada kamu? Artinya, apakah kalau saya sudah ketemu Utsman Khalifah secara khusus harus saya sampaikan ke kamu? Kan nggak harus kan? Saya sudah ketemu Khalifah. Cuma di sini aku menahan diri untuk tetap berbicara empat mata kepada beliau supaya aku tidak membuka masalah ini kepada khayal ramai. Nah, dari kalimat terakhir niki Imam Nawawi mengatakan ngeten supaya lebih ilmiah saya sampaikan ucapan Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi mengatakan, jadi kita rujuknya ke ulama Pak, supaya lebih aman, karena kalau bicara sendiri, pendapat sendiri ya bahaya. Imam Nawawi mengatakan ngeten dalam Syarah Sahih Muslim, wa fihil adabu ma'al umara wal lutfu bihim wa wa'dhihim sirran wa tablighuhum ma yaqulun nasu fihim.
Dalam riwayat ini terdapat satu pelajaran adab rakyat kepada para pemimpinnya, berlembah lembut kepada mereka, berusaha untuk menasihati mereka secara sirron, secara diam-diam, empat mata, ketemu empat mata, jangan diumbar kemana-mana. Kemudian di akhir ucapan Imam Nawawi ini ngeten, semua ini idza amkana dzalik, kalau yang memang memungkinkan untuk diluruskan dengan bicara empat mata diam-diam ya alhamdulillah. Tapi fa illam yumkin al wa'dhu sirran, kalau tidak memungkinkan nasihat itu disampaikan secara sembunyi-sembunyi kepada penguasa, ya, wal ingkar, ya, hendaknya itu kemudian falyaf'alhu alaniyatan, maka kalau memang nggak memungkinkan ya lakukan secara terang-terangan, karena nanti supaya aslul haq itu tidak sia-sia, ya, ada hal kemaslahatan dan kebaikan itu jangan sampai kemudian tersia-siakan. Jadi maksudnya lebih penting menjaga kemaslahatan daripada harus menahan diri bersikukuh untuk menasihati penguasa dengan apa? Dengan sembunyi-sembunyi terus. Jadi kita di tengah antara tidak melulu menasihati penguasa sembunyi-sembunyi, tapi tidak melulu juga terang-terangan terus, tapi nomor di tengah-tengah. Yang pokok yang asal niku sembunyi-sembunyi, kalau memang tidak mampu, tidak bisa dirubah, boleh terang-terangan, tapi dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadah, kemudian tujuannya baik, disampaikan dengan santun, dengan rahmat, dan tujuannya memang untuk memperbaiki, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menggulingkan kekuasaan, bukan untuk kemudian memprovokasi massa melakukan tindakan anarkis. Kalau ini kita tentang, ya,